Sao Tome and Principe, sebuah negara kepulauan yang terletak di Teluk Guinea, pantai barat tengah Afrika, menyajikan keajaiban geografi yang mencakup pulau-pulau vulkanik, keanekaragaman hayati, dan potensi ekonomi laut yang melimpah. Pulau vulkanik yang menakjubkan. Sao Tome and Principe terdiri dari dua pulau utama yang semuanya bersifat vulkanik. Pulau Sao Tome yang terletak lebih utara adalah pulau terbesar dan menawarkan topografi yang beragam. Gunung berapi yang menjulang tinggi, seperti Gunung Pico Cau Grande, menciptakan lanskap yang megah dan menantang. Sejarah vulkanik pulau ini telah memainkan peran penting dalam pembentukan pulau dan membentuk karakter geologis yang unik. Keanekaragaman hayati dalam hutan hujan tropis. Sebagian besar pulau ini tertutup hutan hujan tropis yang luar biasa. Keanekaragaman hayati di wilayah ini mencakup berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang tidak hanya unik untuk Sao Tome and Principe, tetapi juga menjadi salah satu yang signifikan di Afrika. Hutan-hutan ini berfungsi sebagai habitat bagi satwa liar yang melimpah, menciptakan ekosistem yang rapuh dan perlu dijaga. Zona ekonomi eksklusif dan kekayaan laut. Keunikan geografi Sao Tome and Principe tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup lautan di sekitarnya. Negara ini memiliki zona ekonomi eksklusif yang luas, memberikan hak eksklusif atas sumber daya laut di wilayah tersebut. Kekayaan perikanan, potensi sumber daya mineral, dan peluang ekonomi laut lainnya menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara ini. Peranan bersejarah kolonial. Sejarah Sao Tome and Principe erat terkait dengan masa kolonial Portugis. Pengaruh kolonial ini masih tercermin dalam arsitektur, bahasa, dan budaya negara ini. Sisa-sisa bangunan kolonial dan warisan budaya menjadi saksi sejarah yang memberikan dimensi tambahan pada kekayaan geografi. Pantai-pantai yang indah dan pariwisata. Pantai-pantai Sao Tome and Principe adalah surga yang belum tersentuh dengan pasir putih dan laut yang jernih. Kecantikan alam ini menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang mencari pengalaman eksotis. Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut menawarkan peluang untuk menggerakkan sektor ekonomi ini. Pusat produksi kakao yang penting. Pertanian, khususnya produksi kakao, menjadi pilar ekonomi utama Sao Tome and Principe. Pulau-pulau ini memiliki kondisi iklim yang mendukung pertumbuhan kakao yang berkualitas tinggi. Produksi dan ekspor kakao telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara ini, dan keberlanjutan sektor pertanian menjadi perhatian penting. Tantangan infrastruktur dan pembangunan. Meskipun kekayaan alamnya, Sao Tome and Principe menghadapi tantangan infrastruktur dan pembangunan. Ukurannya yang kecil dan keterpencilannya menimbulkan kendala dalam pengembangan ekonomi dan aksesibilitas. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran penting dalam pelestarian lingkungan. Meskipun kecil dalam skala global, Sao Tome and Principe memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan. Keberagaman hayati dan ekosistem uniknya perlu dijaga dengan bijak untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Keterlibatan dalam inisiatif pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci bagi masa depan berkelanjutan negara ini. Sejarah Sao Tome and Principe mencerminkan perjalanan panjang yang dimulai dari penemuan oleh bangsa Eropa hingga meraih kemerdekaan dan menghadapi tantangan pembangunan pasca kolonial. Berikut adalah ikhtisar singkat tentang perjalanan sejarah negara ini. Penemuan dan awal penjajahan. Sao Tome and Principe ditemukan oleh bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 oleh penjelajah Portugis Pedro Escobar. Pulau-pulau tersebut kemudian diberi nama Sao Tome dan Principe oleh bangsa Portugis. Pada awalnya, pulau-pulau ini tidak dihuni dan digunakan sebagai basis sementara oleh bangsa Eropa. Peran dalam perdagangan budak. Seiring berlanjutnya penjajahan Portugis, Sao Tome and Principe menjadi pusat perdagangan budak di Samudra Atlantik. Pada akhir abad ke-16,
tanaman pertama kali ditanam di pulau-pulau ini, dan budak-budak Afrika dipekerjakan untuk bekerja di perkebunan. Produksi kakao dan ekonomi perkebunan. Pada abad ke-19, fokus ekonomi Sao Tome and Principe beralih ke produksi kakao. Perkebunan kakao menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Namun, pemberlakuan sistem kerja paksa yang keras pada masa itu mengakibatkan kondisi yang sulit bagi para pekerja. Zaman kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Selama masa kolonial, Sao Tome and Principe mengalami periode ketidakpuasan dan perlawanan terhadap penjajahan. Pada tahun 1953, pemerintah Portugal mencoba meredakan ketegangan dengan memberikan status otonomi kepada Sao Tome and Principe. Namun, upaya tersebut tidak memadai untuk menghentikan perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan. Perjuangan untuk kemerdekaan mencapai puncaknya pada tahun 1975 ketika Sao Tome and Principe akhirnya memproklamasikan kemerdekaan dari Portugal. Pemimpin gerakan kemerdekaan, Manuel Pinto da Costa, menjadi presiden pertama negara ini. Pembangunan dan tantangan pasca kolonial. Pasca kemerdekaan, Sao Tome and Principe menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah ekonomi, politik, dan sosial. Krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik terkadang menghambat pertumbuhan dan pembangunan negara ini. Pemilihan demokratis dan kedamaian relatif. Pada tahun 1990-an, Sao Tome and Principe mengalami transisi menuju pemerintahan demokratis. Pemilihan umum dan serangkaian perubahan politik membawa stabilitas relatif ke negara ini. Sao Tome and Principe menjadi salah satu negara Afrika yang mengadopsi sistem politik demokratis dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Kerjasama internasional dan pembangunan berkelanjutan. Sao Tome and Principe terlibat dalam kerjasama internasional untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Negara ini juga memfokuskan perhatiannya pada sektor pariwisata dan eksploitasi sumber daya laut sebagai potensi sumber pendapatan yang signifikan.